Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat yang menjadikan Allah itu berhak untuk dipertuhankan, ditetapkan sebagai apa? Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dianggap sebagai Tuhan dengan nama Allah. Saya tidak mengatakan paling berhak. Nah, kalau paling berhak berarti kan ada Tuhan lain yang berhak. Tapi saya katakan berhak. Berarti yang lainnya tidak berhak. Paham ya? Bahasa itu penting. Lalu dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat uluhiyahnya Allah itulah ya kita menghamba, kita menyembahnya, kita menuhankan. Yuk lahu, kita menghambakannya, kita menuhankan Allah. Di anna lahu, karena Allah itu memiliki sifat apa? Ausoh, jamak dari apa? Wasfun, sifat-sifat al-utmah yang menggambarkan agung, yang keagungan itu tidak tertandingi, gitu ya. Wal kibriya, lalu berhak memiliki rasa sombong, sikap sombong, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelak kesombongan, atau bukan kelak, kesombongan itu menjadi selendangnya Allah. Wajar kalau Allah itu sombong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah maha besar, maha agung. Bagaimana Allah tidak memiliki sifat yang hak, yang itu berkaitan dengan sombong dan arogan, yang itu milik Allah, sementara satu saat bumi dan langit ini digulung dengan tangan kanannya tanpa harus berlaku sombong. Itu pun sudah menggambarkan kesombongan. Kenapa begitu? Karena menggulung langit itu siapa yang bisa melakukan? Coba. Itu kan menggambarkan apa? Kemahadasatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sikap sombong itu ada pada diri Allah dan itu hak? Sebab makhluk itu sombong. Banyak makhluk itu sombong. Karena itu Allah hadir untuk merontokkan kesombongan yang tidak pada haknya itu. Yang justru Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Maka satu saat Allah menyatakan, aku adalah raja. Raja di raja, mana yang mengaku raja? Itu bentuk apa? Arogannya Allah, sombongnya Allah. Tapi itu hak, sifat yang positif, sifat yang maha sempurna, untuk mengalahkan, untuk menundukkan, untuk menghancurkan kebatilan-kebatilan yang tidak hak itu. Bagaimana ada manusia diciptakan jadi raja, jadi khalifah, atau jadi raja sombong di bumi Allah yang Allah ciptakan, dirinya saja hadir diciptakan oleh Allah, kok sombong? Atau bahkan lebih ngeri lagi, bukan raja sombong, orang biasa sombong, punya kekuasaan sedikit saja sombong, punya kelebihan sedikit sombong. Naudzubillah min. Termasuk kita ini dikatakan sombong kalau tidak mau tunduk sama aturan Allah. Jadi siapapun yang menentang Allah, menyelisih syariatnya, ajarannya, ya Allah perintahkan sabar, tidak mau sabar, itu sombong. Ya, Allah perintahkan untuk patuh, taat, tunduk terhadap perintah, tapi tidak melaksanakan. Apa substansinya? Hamba yang kecil, yang lemah, Allah hidupi, Allah beri rezeki, Allah izinkan bernafas di buminya, lalu menyelisih perintahnya. Sombong benda ini. Kan nggak ada lagi yang kita maknai orang yang kecil, yang tidak berdaya, cilik, mekitik, apa mana? Terus petenteng nantang Allah, suruh sholat tak sholat, itu kan nantang Allah. Ya. Terus sabar tidak mau sabar, disuruh syukur tidak mau syukur. Naudzubillah min dzalik. Memangnya kita itu siapa? Gitu loh. Lihat Bapak Ibu, apa yang membuat kita ini sombong coba? Kata yang membuat kita sombong itu karena kita merasa kaya. Lalu apa sisi negatifnya orang kaya itu apa?
Aku nggak ngerti sisi positifnya, sisi negatifnya orang kaya itu. Apalagi kita orang miskin kan enak. Apa? Kan nggak mau diatur, maunya ngatur. Nggak mau direndahkan, wong kaya kok direndahkan. Tidak mau menderita, tidak mau kecewa, tidak mau sakit. Karena persepsinya semuanya bisa dibeli. Ini kan apa? Kesombongan karena kaya. Nah pemana gak kaya sombong. Nah tuh bilamin balik. Uncal wae no berantas. Wis gak kaya kok sombong, wis melarat. Petentang itu tak memang ada dosa yang dianggap lebih besar. Orang itu sudah miskin tetapi tidak tahu bahwa itu sebagai teguran ujiannya, lalu justru malah sombong. Bapak Ibu perhatikan, kadang kita ini karena merasa memiliki banyak hal kekayaan, lalu yang namanya derita sakit itu kita tidak suka. Meskipun orang miskin juga tidak suka dirinya menderita. Siapapun manusianya juga tidak suka menderita. Tetapi ada rasa yang lebih berat, ya khususnya orang kaya ketika dia diuji, ketika dia imannya tidak kuat. Nggak miskin kan harus biasa miskin, biasa makan kurang, terus makan kurang itu biasa benda? Biasa. Nah, kalau habis kaji ini makannya apa nanti? Menunya apa Pak Sugeng? Semur ayam. Wow, itu kan bagi orang miskin. Wow. Tapi coba bagi yang biasa makan enak itu. Gitu aja kok bilang wow satu. Kan jadi kan coba aja kalau orang nggak syukur kan gitu. Bapak Ibu, seperti itulah cara berpikir yang kerap kali kufur nikmat, tidak syukur. Jadi kalau orang biasa, orang lemah, orang yang biasa papa, orang biasa sederhana, dia bisa mensyukuri, dia bisa menerima itu sebagai kenikmatan. Lalu bertambah sedikit rezekinya, dia bisa merasakan lebih nikmat. Tapi kalau orang kaya, Bapak Ibu, nyun sewu, semua sudah bisa dibeli. Apa yang sekarang yang dia kejar dari kekayaan, yang dia kejar dari rasa bahagia dengan apa yang mau dibeli, sudah habis. Makan apa saja sudah dibeli, betul? Apa yang menarik sudah dibeli ya? Itu saja sudah tidak lebih bahagia. Coba tanya itu. Sampai akhirnya bingung mencari kebahagiaan. Apalagi kalau turun kekayaannya, diuji, tambah menderita. Ini jenis orang kaya yang negatif itu loh ya. Karena ada orang kaya yang positif, suka berbagi, suka apa? Ya sedekah, dermawan, dan itu lain masalah gitu ya. Kita itu kadang seperti itu. Lagi-lagi apa masalahnya? Masalahnya adalah ketauhidan. Orang tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan-kelebihan, yang kelebihan itu pun Allah juga yang memberi.